posisi berkendaranya itu yang apa ya, yang paling sedan gitu rasanya. Bener-bener dia tuh rasanya kayak BMW-nya Jepang gitu, fun to drive banget, sayang banget. Ini dia Honda Stepwagon, produk keempat Honda yang mengusung mesin hybrid di Indonesia. Produk kedua Honda yang harganya mengejutkan setelah HR-V dan membuat goyah pemilik MPV boxy sliding door sebelumnya. Jadi mobil ini akan bersaing dengan para rivalnya yaitu Nissan Serena dan juga Toyota Foxy. Lantas seperti apa mobilnya dan apa kelebihan dari mobil ini? Yes, sudah ada Honda CR-V, Honda Accord, Honda Civic, Honda HR-V, dan Stepwagon ini menjadi produk kelima Honda yang mengusung teknologi e-HEV alias hybrid. Kemudian dia juga menjadi produk kedua Honda yang harganya mengejutkan. Ya, jadi memang nggak bisa dipungkirin ya, kalau Honda tuh dari dulu memang terkenal tuh overpriced. Jadi memang itu terjadi di Honda CR-V yang pertama kali diluncurkan harganya nyaris 800 juta rupiah. Bahkan sekarang saat video ini dibuat, itu harganya 825 juta rupiah. Ya terbilang mahal sih. Dan ketika Stepwagon ini diluncurkan, ini sangat mengejutkan karena harganya benar-benar di bawah pesaing-pesaingnya seperti Toyota Foxy dan juga Nissan Serena. Mobil ini juga sebenarnya pertama kali diperkenalkan pada ajang Gias 2024, jadi tahun lalu. Nah, saat itu hanya di showcase, hanya ditampilkan saja tapi belum ada harga jualnya. Kemudian memang banyak yang mengira-ngira gitu ya, jika Stepwagon ini dimasukkan ke Indonesia harganya pasti mahal juga gitu kayak CR-V, karena mesinnya, penggeraknya tuh persis dengan Honda CR-V dan juga Honda Civic gitu ya. Tapi ternyata Honda memberi kejutan. Harganya murah, 629 juta rupiah. Bahkan dia 1 juta lebih murah dibandingkan Toyota Foxy dan juga sekitar 25-30 juta rupiah lebih murah dibandingkan Nissan Serena. Wow. Yes, jadi kalau dilihat secara keseluruhan, memang kalau dibandingkan dengan versi yang ditampilkan waktu itu pada ajang Gias 2024, ada sedikit penyesuaian gitu ya untuk yang dipasarkan di Indonesia. Yang terlihat langsung adalah velgnya. Jadi kalau yang di versi Gias 2024 itu tipe Spada juga, tapi dia velgnya ring 17. Sedangkan di mobil ini dia menggunakan ring 16 inci. Klaimnya Honda dengan menggunakan velg ring 16 inci ini, dia akan meningkatkan kenyamanan dan sesuai dengan kondisi jalan Indonesia yang tidak terlalu bagus, beda dengan Jepang ya. Nah, nanti kita akan tes apakah dia benar-benar nyaman dengan velg seperti ini dan bagaimana bandingan suspensinya. Nah, kemudian soal lampu-lampuan itu sama dengan versi 2024 yang di showcase, tidak ada pengurangan, lampunya LED, ada daytime running light-nya, kemudian lampu sene ini dia sudah sequential, dan ada turning lamp di bagian sini. Jadi ketika mobil ini belok kiri atau belok kanan atau mengesen gitu ya, dia akan nyala. Ini juga udah ada fitur ini di Honda HR-V. Grillnya sama, kemudian logo biru Honda nih. Tapi dia tidak ada kamera 360. Di spion juga nggak ada kamera, jadi kamera kayaknya hanya kamera mundur, nanti kita akan cek. Nah, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nah, untuk mekanisme pembukaannya masih konvensional ya. Masih menggunakan tangkai seperti ini, belum pedas. Nah, ini dia mesinnya yang setupnya mirip dengan Accord, CR-V dan juga Honda Civic ya. Kode mesin itu LFA. Jadi mesin base ini menarik karena dia base-nya itu adalah mesin dari R20. Itu mesin Honda Civic yang sudah lawas gitu ya, bukan versi terbaru. Nah, ada mesin bensin, ada motor listrik, ada baterai. Dan dia berbeda dengan Serena. Serena itu e-power, jadi benar-benar penggeraknya itu dari motor listrik saja. Sedangkan di Honda Stepwagon ini, dia bekerja berkesinambungan gitu antara mesin bensin dan juga motor listrik. Jadi ini adalah full hybrid, bukan semi-hybrid, serial hybrid seperti di Nissan Serena. Mesinnya 2000 cc 4 silinder, kemudian motor listrik keseluruhan tenaganya mencapai 184 PS serta torsi 335 Nm. Ya, tenaga dan torsi sebenarnya tidak terlalu penting untuk sebuah MPV sliding door seperti ini. Yang paling penting adalah kehematan bahan bakarnya. Nah, nanti kita akan tes berapa konsumsi bahan bakar dari mobil ini. Dan ini seperti ini bagian sampingnya. Nah, kalau dibandingkan dengan Serena dan Foxy ya, terlihat ini bentuknya yang paling mengotak gitu, secara frontal, secara samping terlihat gitu dari bagian pilar A-nya sini ya. Kemudian, nah, di spionnya ini menarik karena dia ada spion tambahan di bagian bawahnya untuk menampilkan citra ke bawah gitu ya. Tapi, ya, sayangnya mobil ini tidak dilengkapi dengan kamera 360 ya. Jadi benar-benar ada kameranya di bagian spion. Kemudian juga pintu, dia sudah electric sliding door seperti ini. Tapi memang dia tidak ada
sensor kaki ya seperti di Serena. Jadi benar-benar nggak ada untuk membuka menutup pintunya, benar-benar dari handle atau dari anak kunci. Nah ini di bagian belakangnya ini lampu LED, bagian stop lampnya minimalis dan keren ya. Secara overall sih tampilan belakangnya ini keren. Kemudian step wagon Spada. Nah Spada ini apa sebenarnya? Jadi Spada itu adalah varian. Jadi kalau di Jepang ya dia ada beberapa varian. Ada varian R itu yang paling entry level. Kemudian ada Spada Premium Line, itu main tinggi Spada Premium Line. Jadi kalau nggak salah ada 4 varian di Jepang. Saya juga nggak ngerti sih kenapa nama Spada ini dibawa ke Indonesia, padahal untuk versi Indonesia itu hanya ada 1 varian saja yang ditawarkan. Mestinya kalau mobil ini hadir versi yang lebih gimana ya, lebih entry level dengan mesin non hybrid, mungkin harganya bisa lebih murah kali ya. Nah kemudian pintu bagasinya untuk pertama kalinya step wagon generasi terbaru ini dia tidak dilengkapi dengan waku-waku door lagi. Jadi kalau di generasi sebelumnya yang terakhir itu dipasarkan tahun 2022, itu kelebihan sebuah step wagon adalah pintu waku-wakunya. Jadi pintunya bisa dibuka ke atas, bisa juga dibuka ke samping. Nah, sayangnya di generasi ini dihilangkan. Padahal itu sebenarnya merupakan inovasi yang menarik gitu. Karena sebuah MPV sliding door seperti ini, itu biasanya pintu bagasinya panjang. Nih kita contohkan ya. Buka. Tuh, bener-bener panjang banget pintu bagasinya. Dan yang membuat sedikit mengganggu adalah ketika Anda berada di parkiran dan belakangnya tuh ada objek seperti mobil atau tembok gitu ya. Kalau dengan pintu bagasi seperti ini, Anda mau masukin barang gitu ya, itu benar-benar Anda harus majuin mobil dulu gitu loh, baru bisa mengakses pintu bagasinya. Nah, padahal rival utamanya yaitu Nissan Serena, dia punya inovasi juga, kacanya bisa dibuka, kacanya doang, dan pintu bagasi bisa dibuka secara terpisah. Nah itu harusnya bisa contoh ya di Honda Step Wagon ini. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kita lihat bagasinya lagi. Sebenarnya kelebihan Step Wagon bukan di pintu bagasinya, tapi ruang bagasinya. Karena dia salah satunya MPV sliding door yang ruang bagasi paling luas, menjorok ke bagian dalam seperti ini. Dan untuk melipat bangku baris ketiga ini sangat mudah. Memang dia tidak elektrikal nih. Saya contohkan ya. Ya ada barang kita pindahin dulu. Gini. Langsung rapih dengan satu sentuhan saja, satu tarikan saja. Kemudian untuk membukanya lagi juga gampang banget. Tuh. Yang ini butuh berapa sentuhan lah untuk membuka bangku baris ketiga. Tapi overall ini ruang bagasi yang paling fleksibel jika dibandingkan dengan Toyota Foxy maupun Nissan Serena. Dan ini dia ruang baris kedua dari Honda Step Wagon. Lantas apakah dia se-fleksibel ruang bagasinya? Oke ya. Yang pertama, dia punya meja lipat. Oke, ini di Nissan Serena juga ada sebenarnya. Tuh, meja lipat seperti ini. Ini sebenarnya fitur wajib di sebuah MPV sekarang ya. Banyak banget yang punya fitur kayak gini. Terus juga slot USB ada Type-C di sini ya. Ada 2 buah, jadi nggak perlu rebutan. Kemudian, nah ternyata mobil ini sangat fleksibel karena dia punya armrest 2 buah di bagian kiri dan di bagian kanan. Seperti ini. Nggak cuman itu, dia juga bisa digeser bangkunya. Jadi bisa model captain seat atau menjadi model seperti ini, model konvensional seperti ini tuh. Ini tuh sebenarnya fitur ini pertama kali ada di Toyota Foxy generasi lama ya. Yang baru malah nggak ada, malah dihilangkan. Itu sayang banget sebenarnya. Sunroof tuh ya masih nggak terlalu penting lah. Cuman nice to have aja. Tapi fitur ini sebenarnya sangat berguna dan tidak dimiliki di Serena dan Foxy generasi terbaru. Padahal ini jadi cebol banget. Kemudian dia juga dilengkapi dengan satu fitur lagi penunjang kenyamanan, yaitu Ottoman. Ya, seperti ini. Tuh, jadi nyaman banget kan? Tinggal ditambahkan saja. Wow, armrest 2. Wow, nyaman sekali. Ini siap untuk perjalanan jauh mobil ini nih. Oke, kita kembalikan. Kemudian juga untuk fiturnya, nah AC dia triple zone di mobil ini. Jadi di bagian depan ada 2 zone, di bagian belakang itu individual, jadi bisa diatur suhu maupun anginnya. Kemudian mode juga bisa diatur juga nih, mau angin arah atas atau arah kaki gitu. Dan juga dia ada ini nih, ada tirai seperti ini untuk menambah privasi di bagian belakang. Kemudian untuk legroom dan headroom jangan ditanya deh. MPV sliding door gini pasti ya kayak gini. Ini udah posisi berkendara saya, tingginya 177 cm dan
bisa dilihat ini sangat leluasa sekali. Headroom juga karena dia bentuk kotak ya, bukan bentuk yang dibikin untuk streamline gitu ya. Dan kita lihat bangku baris ketiganya. Dan di baris ketiganya, Anda juga bisa melihat bahwa Honda Stepwagon ini memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dari mana? Nih, ini bangkunya kurang maju ya, nggak perlu lagi ngerogoh ke sini. Jadi ada tuasnya di bagian sini, gak dimajuin aja deh. Tuh, gampang banget dan fleksibel banget. Memang Honda tuh selalu konsisten masalah perbangkuan ya. Jadi kalau dulu tuh di Honda Jazz dan sekarang ada di Honda HR-V itu sebenarnya fitur yang simpel, tapi satu-satunya cuma dia yang punya, yaitu Ultra Seat. Jadi bangku itu bisa dilipat atas bawah gitu ya, jadi lebih bisa membawa barang banyak gitu. Itu selalu menangnya Honda di situ. Kemudian apa saja yang ada di bangku baris ketiga? Oke, joknya memang dia posisi lebih tinggi dibandingkan bangku baris kedua. Kemudian material jok sedikit lebih keras dibandingkan captain seat di baris keduanya. Tapi rasanya masih cukup nyaman karena ini fleksibel juga ya, bisa Anda adjust untuk legroomnya. Mau paling mundur sih masih nggak masalah juga. Kemudian headroom juga masih lapang dan ada USB slot di sini, ada 2 buah dan di sini ada soket 12 volt. Tuh, ada cup holder. Oh ya, cup holder di mobil ini total itu ada 15 buah. Jadi ada di bagian door trim, ada di bagian meja lipat dan ada juga di bagian dashboard. Nanti kita akan lihat. Dan ini dia baris pertama dari Honda Stepwagon. Stepwagon, bacanya sebenarnya gimana ya? Honda Stepwagon. Oke. Yang pertama kita highlight adalah soal materialnya. Oke, standar lah mobil Jepang ya. Besi keras. Sini, nah ini agak empuk nih material bagian sini nih. Lumayan empuk. Ini lumayan. Ini jahitan asli. Dan nah kalau soal kisi-kisi AC-nya tuh dia honeycomb seperti ini. Jadi ini bahasa desain yang Honda terbaru gitu. Banyak ditemukan seperti ini, seperti di Civic, di CR-V juga seperti ini, Honda Accord juga. Kemudian juga, nah yang saya ingin tunjukkan adalah cup holder mobil ini banyak banget ya. Jadi ada di sini, di dashboard, di bagian door trim masing-masing satu. Kemudian bagian tengah ada lagi, dan di bagian kanan ada lagi nih cup holder. Kemudian tempat penyimpanan memang di bagian tengah tidak ada tempat penyimpanan tertutup ya. Jadi seperti ini aja, kemudian tidak bisa di-adjust ya maju mundurnya seperti di Ioniq 5. Itu sebenarnya menarik tuh Ioniq 5. Dan di sini ada tempat penyimpanan juga tapi memang tidak tertutup. Satu-satunya tempat penyimpanan tertutup di mobil ini adalah ini nih. Di laci glove box-nya ya. Dan ada gantungan juga nih. Maksimal 3 kilo untuk menggantung plastik belanjaan, itu maksimal 3 kilo doang. Dan untuk head unit ya seperti ini memang tampilannya sederhana, nggak gitu gede, tapi dia ada fitur wajib yaitu Bluetooth audio dan juga Apple CarPlay dan Android Auto, tapi memang semuanya masih by wire ya, belum wireless. Dan instrumen clusternya digital. Ini juga instrumen cluster yang ditemukan di mobil Honda modern, desainnya sama semuanya di Civic, di CR-V dan juga di Accord seperti ini. Tampilannya cukup banyak, bisa di custom juga mau yang model dial atau model bar, bisa di custom di sini sesuai mood Anda. Dan juga di bagian kanan itu informasinya juga cukup banyak gitu. Ada average consumption, average speed, range, navigasi tapi berupa kompas aja. Kemudian juga ada safety support ADAS. Nah, ada pengaturan di sini vehicle settings, bisa apa aja, meter setup, bisa ngatur banyak nih. Power tailgate setup itu bisa diatur di sini nih. Nah, di sini dijabarkan apa yang sedang bekerja, apakah motor listrik, apakah mesin bensin lagi menggerakkan roda atau mengisi baterai, ada semuanya di bagian sini. Dan di bagian tengah juga ini ada pengaturan AC-nya, semuanya masih tombol fisik ya, tidak diletakkan di sistem entertainment, dan dia dual zone untuk bagian depannya. Kemudian dia juga ada nih electric parking brake-nya di sini dilengkapi dengan auto hold dan ada ikon. Nah, mode berkendara mobil ini jadi ada 2 total ya, ada ikon dan normal, tidak ada sporty, tidak ada sport mode di model ini. Terus juga untuk pengisian daya cukup lengkap. Jadi ada 12 volt, ada USB Type A dan Type C. Nah, sayangnya adalah untuk mengoneksikan handphone Anda ke Apple CarPlay atau Android Auto itu masih menggunakan USB Type A. Type C-nya ini hanya untuk mengisi daya gadget Anda. Kemudian mobil ini juga belum dilengkapi dengan wireless charging. Nggak ada di mobil ini. Kemudian untuk menambah kenyamanan berkendara, setiap mobil MPV sliding door tuh hampir semuanya punya ini nih, center armrest. Jadi memang dia tidak ada
center console yang tertutup, nah digantikan dengan ambilight seperti ini. Ini you name it, hampir semua MPV sliding door ada seperti di Fleet, kemudian Serena dari generasi ke generasi, di Stepwagon, di Foxy, semuanya seperti ini modelnya. Karena dia tidak memiliki center console yang tinggi gitu ya. Kemudian mobil ini juga belum dilengkapi dengan sunroof atau panoramik, tapi nggak jadi masalah karena Serena, Foxy juga nggak punya fitur tersebut. Dan yang menjadi highlight dari mobil ini adalah ini nih, posisi berkendaranya itu yang apa ya, yang paling sedan gitu rasanya. Jadi sedan itu kan nyaman, sedan itu lebih rileks gitu ya. Nah, Stepwagon seperti ini jika dibandingkan dengan Nissan Serena maupun Toyota Foxy. Kemudian pengaturan setir bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang cukup leluasa. Ini kalau setir bisa turun dikit, itu lebih sedan lagi rasanya, luar biasa. Kemudian untuk jok belum dilengkapi dengan electric seat, tapi bisa diatur ketinggian dan maju mundur ya. Jadi overall sih enak posisi berkendara, dan ini posisi berkendara yang terbaik di kelasnya. Dan dia ada pedal shift juga. Nah, pedal shift ini sama dengan mobil hybrid Honda lainnya. Dia untuk mengatur regenerative brakingnya. Jadi ada 4 step. Nanti kita akan simulasikan saat berkendara. Oke, rasanya sudah kami bahas semuanya karena waktu tahun 2024, setahun yang lalu itu saya sudah bahas sebenarnya Stepwagon Spada, tapi ini spek yang benar-benar fix untuk pasar Indonesia ya. Oke, let's go. Yes, dari Gias 2024 saya sudah mengetahui bahwa posisi berkendara mobil ini tuh yang paling apa ya, paling menyerupai sedan gitu. Sedan itu notabene kan adalah breed mobil yang diciptakan untuk fun to drive, dan di Stepwagon ini rasanya itu benar-benar kayak sedan gitu. Jadi secara kesimpulan dia sangat fun to drive dengan posisi berkendara yang menyenangkan gitu ya, ergonomis, kemudian relax. Dan iya, di antara Foxy dan juga Serena ini yang paling fun to drive dari segi posisi kendaraannya. Selain posisi berkendara yang terbaik di kelasnya, karakter bandingan suspensi Stepwagon terasa no issue. Kemudian suspensinya menurut kami Stepwagon ini jika dipertemukan dengan Foxy dan juga Serena, ini yang paling sweet spot. Sweet spot dalam artian dia tuh nggak keras, nggak empuk, nyaman. Dan ketika melalui jalan tol seperti ini, sambungan tuh ketika di kecepatan tinggi tuh benar-benar pas gitu loh bandingannya. Nggak ada gejala keras dan benar-benar nyaman. Kemudian di jalanan misalnya jalan rusak atau bolos tidur ya, itu juga terasa ini yang paling firm gitu. Kemudian handling. Nah, handlingnya juga menarik karena untuk sebuah MPV boxy seperti ini tuh, wah, ini body rollnya hitungan dikit loh. Jadi benar-benar, iya, ini kalau karakter suspensi menurut kami ini yang terbaik di antara para rivalnya. Jadi posisi berkendaranya menyenangkan, kemudian settingan suspensi juga sangat firm. Ya, memang Honda itu nggak pernah bohong ya, kalau bikin mobil tuh benar-benar fun to drive banget gitu. Benar-benar dia tuh rasanya kayak BMW-nya Jepang gitu. Benar-benar yang dia mengutamakan sisi fun to drive-nya. Luar biasa. Kental dengan DNA Hondanya, ada satu hal yang masih terbawa di mobil ini, yakni soal road noise-nya. Yes, mobil ini memang Honda sekali, fun to drive banget, tapi juga road noise-nya terasa ke dalam kabin. Jadi memang penyakit Honda tuh dari model ke model ya. Selalu road noise-nya memang bukan yang terbaik di kelasnya. Ini saat ini saya berada di jalan tol dengan kecepatan 85 km per jam, dan road noise-nya cukup kedengaran ke dalam kabin. Memang Foxy itu juga road noise-nya nggak terlalu baik, tapi ini agak sedikit kurang baik jika dibandingkan dengan Foxy. Serena yang terbaik di kelasnya. Insulasi kabin sebenarnya bagus kalau kendaraan ada suara-suara di sekitar mobil gitu ya, tidak terlalu kedengaran ke dalam kabin, cukup baik. Tapi memang juga dia bukan yang terbaik di kelas MPV sliding door. Jadi ya, kalau Anda tahu Honda, ya ini karakter Honda sekali. Meski sama-sama mengusung teknologi elektrifikasi, namun nyatanya sistem penggerak Stepwagon dan Serena jelas berbeda.
Oke, pertanyaan paling mendasar ya. Jika dipertemukan, sebenarnya mobil ini benar-benar yang apple to apple adalah Stepwagon dengan Nissan Serena. Kalau Foxy ya sebenarnya apple to apple, tapi secara penggerak dia hanya mesin bensin saja yang hadir di Indonesia. Nah, apa sih perbedaan paling mendasar antara Serena dan juga Stepwagon? Oke, jadi kalau di Nissan itu mereka terkenal dengan teknologi e-power. Jadi mesin bensin itu tidak bertugas untuk menggerakkan roda. Mesin bensin benar-benar untuk mengisi daya baterai lantas ke motor listrik, dan motor listrik salah satunya adalah penggerak utama dari mobil itu. Nah, di Stepwagon ini dia berbeda. Jadi ada mesin bensin, ada motor listrik sama, tapi mesin bensinnya dia bisa mengisi daya baterai, juga dia bisa menggerakkan roda. Jadi motor listrik dan mesin bensin itu bekerja bergantian gitu untuk menggerakkan roda. Nah, di mobil ini sistem hybridnya sangat dewasa. Honda ya udah terkenal lah di HR-V, di CR-V, di Accord. Itu sistem hybridnya sangat bekerja dengan baik, sangat dewasa, sudah matang lah istilahnya. Kemudian yang saya suka dari setiap model Honda adalah yang di hybrid ya, itu benar-benar seamless sekali ketika mesinnya menyala. Jadi misalkan seperti ini mode EV, kemudian kita bucek sedikit, ya tuh nggak kedengeran ada pergantian ke mesin bensin nih. Itu yang saya suka selalu dari mobil hybridnya Honda, atau di Honda itu mereka menyebutnya dengan teknologi eHev. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan 4 step regenerative braking yang bisa diatur melalui pedal shift. Jadi ini perpekan CR-V ya. Jadi paling strong itu di level 4. Tapi memang dia tidak se-advance mode penggeraknya ya, mode hybridnya di Honda Accord. Kalau di Honda Accord itu dia ada EV mode, ada charge mode. Nah, kalau di sini ini mirip dengan CR-V dan juga HR-V, jadi nggak bisa diapain, seperti ini saja defaulted. Nggak bisa. Kalau di Accord tuh yang keren dia bisa charge mode, jadi Anda bisa menyalakan mesin terus untuk mengisi daya baterai with unit ID. Namun, yang jelas menjadi pertanyaan terbesar, seberapa hemat konsumsi bahan bakar Stepwagon ini? Ya, mau teknologi e-power, mau teknologinya fully hybrid, memang semua itu kembali lagi ke matematika ya. Jadi konsumsi bahan bakar yang paling penting. Nah, berapa konsumsi bahan bakar dari Stepwagon eHev ini? Oke, kami sudah melakukan pengetesan, ada rute tol, rute dalam kota, dan juga rute teririt ya. Jadi kalau teririt di mobil hybrid itu kita biasa ambil sampel di 35 km per jam, dimana dia lebih ideal untuk sebuah mobil hybrid gitu kecepatannya ya. Oke, dengan rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Stepwagon ini berhasil meraih angka 16,2 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Stepwagon ini berhasil meraih angka 18,2 km per liter ya. Sedangkan untuk yang terbaiknya gitu ya, di 35 km per jam, mobil ini masih sanggup meraih angka 20,1 km per liter. Well, memang kalau dipertemukan dengan Nissan Serena itu angkanya mirip sekali gitu, 16, 18 dengan 20-an. Apalagi dengan Kijang Innova Zenix ya, angkanya sama. Tapi mungkin ada yang bertanya juga, kok sama CR-V beda angka konsumsi bahan bakarnya? Yang pertama, bobot mobil ini pastinya lebih berat dibandingkan Honda CR-V. Kemudian juga koefisien drag mobil ini, tingkat aerodinamis dari mobil ini tidak sebaik CR-V dan juga Accord, dimana dia lebih menabrak angin dengan desain boxy seperti ini. Tapi overall dengan angka tersebut, ini adalah figur yang cukup irit, bahkan ya tergolong irit sih, karena di level MPV boxy dan juga MPV sekelas Kijang Innova Zenix itu angkanya masih sama lah, setara dengan ketiga model tersebut. Lantas, bagaimana dengan performanya? Oke, dengan konsumsi bahan bakar yang bisa dikatakan setara lah dengan lawan sekelasnya ya. Tapi ternyata Stepwagon eHev ini menyimpan performa yang paling baik. 184 PS, 315 Nm yang merupakan tenaga dan torsi gabungan dari mesin bensin dan juga motor listriknya. Kami sudah mengetes akselerasi 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam waktu 8,75 detik. Wow. Padahal tuh mobil ini dia tuh kalau secara desain ya, dia paling boxy di antara Foxy dan juga Serena gitu. Tapi ternyata
ya tenaga mesin dan torsi motor listriknya juga nggak bohong sih, emang di atas kertas yang paling gede, dan memang terasa gitu. Tuh ketika kita menekan pedal gas penuh ya, memang respons torsinya tuh berasa sekali gitu, kuat banget. Jadi bukan hanya sekedar feeling, by data juga mobil ini yang paling berperforma gitu dibandingkan Serena, bahkan Kijang Innova Zenith. Dengan harga jual yang terbilang sangat kompetitif di kelasnya, apakah ada sunat fitur, terutama di fitur radar ADAS-nya? Stepwagon varian Spada ya, jasad varian aja sih di Indonesia ya. Yang hadir di Indonesia ini memang dia dilengkapi dengan fitur radar ADAS, Honda Sensing ya namanya. Yaitu mau Honda Sensing, mau Toyota Safety Sense, mau Nissan ProPilot, itu adalah bahasa masing-masing brand gitu. Sebenarnya pada intinya sama aja, semuanya itu fitur ADAS gitu ya, radar ADAS. Nah, di Stepwagon ini dia sampai ke tahap ada adaptive cruise control dengan lane keeping assist. Tapi memang dia tidak ada satu fitur yang dimiliki oleh para rivalnya, yaitu blind spot monitoring. Ya, semua mobil Honda di Indonesia itu tidak ada fitur tersebut. Jadi kalau biasanya di mobil Honda itu digantikan dengan Honda Lane Watch namanya. Jadi biasanya itu ada kamera di bagian kiri ketika Anda mengesan kiri atau mengaktifkan biasanya di stock wiper ya. Itu dia akan menampilkan citra kamera belakang yang muncul di layar sistem entertainment. Nah, sedangkan di Stepwagon ini dia nggak ada. Jadi tidak ada blind spot monitoring, juga tidak ada Honda Lane Watch di mobil ini. Tapi so far untuk adaptive controlnya dia bekerja dengan baik. Bahkan kalau kami rasakan gitu ya, adaptive cruise control milik Honda Sensing itu dia tuh mampu menjaga jarak dengan mobil depan tuh yang paling dekat jika dibandingkan dengan para rival asal Jepang gitu. Saya pertama kali coba di Civic, itu rasanya paling firm gitu untuk sistem radar ADAS-nya. Cuman ya kembali lagi memang dia tidak ada fitur berupa blind spot monitoring. Tapi ya semua mobil Honda di Indonesia hingga Honda Accord tuh ada fitur blind spot monitoring. Tapi memang tidak ada Honda Lane Watch. Sudah puas membahas bagian depan, sekarang kami pun melompat ke baris belakang untuk mengetahui bagaimana rasanya duduk di baris belakang. Yes, sudah duduk di belakang di baris keduanya. Dan ya memang di Stepwagon ini kalau Anda membeli Stepwagon bukan berarti Anda pasti duduk sini ya. Karena dengan dimensi yang lebih kompak dibandingkan misalkan Alphard, Denza, mobil ini masih masuk akal gitu Anda gunakan sehari-hari atau menggunakan jasa pengemudi alias supir gitu ya. Jadi mungkin persentase 50-50 lah, Anda menyetir atau Anda duduk di belakang gitu ya. Oke, untuk bangku baris keduanya memang sudah saya jelaskan, nyaman, fleksibel, bisa digeser kanan kiri, kemudian ada otomaner. Coba kita gunakan otomaner ya. Jadi relax banget, terus kita zoom down. Wah, ini bisa di-adjust juga untuk armrestnya. Wah, ini siap tidur nih duduk. Nyaman banget. Kalau dibandingkan Serena memang material joknya ya lebih keras dikit, tapi dia menang soal fleksibilitasnya. Dan juga mobil ini highlightnya adalah suspensinya ya. Suspensinya ini approve banget, depan belakang nyaman. Nyamannya di atas rival-rival yang menurut kami lebih empuk, tapi dikendarai juga tidak yang lemah gitu ya. Jadi benar-benar pas proporsi untuk suspensi, apalagi dia dibekali dengan velg berdiameter ring 16 inci gitu ya. Jadi mungkin lebih empuk dibandingkan jika dia menggunakan velg 17 inci. Ya sebenarnya nggak masalah 16 inci, karena Nissan Serena pun dia menggunakan velg 16 inci. Kemudian masalah insulasi kabin ya, memang di bagian belakang nih agak kerasa ya, tidak sebaik bagian depan. Kalau dengar motor, sepeda motor nih ada di samping, kemudian misalkan ada truk ya, itu insulasi kabinnya ya lebih tidak baik jika dibandingkan truk depan, dan pastinya tidak lebih baik dibandingkan rivalnya. Tapi so far so good, mobil ini dengan harga termurah di kelasnya memberikan apa yang dimau oleh konsumennya. Dan ini dia bangku baris ketiganya. Kalau kurang maju tinggal di itu aja, nggak usah ngerogoh lagi tuas yang ada di sana ya. Oke, bangku baris ketiga memang dia materialnya yang paling keras di antara jok baris pertama dan baris kedua. Kemudian layaknya MPV lain juga,
bangku baris ketiga ini entah kenapa memang tidak apa ya, secara kekedapan kabin itu yang paling tidak nyaman, tidak baik gitu ya. Ini mobil ini juga terjadi, ini benar-benar isolasi kabinnya kedengeran banget, angin, suara mobil melintas. Tapi untungnya suspensi mobil ini nyaman, jadi rasanya tetap ya fine-fine aja duduk di bangku baris ketiganya. Apalagi mobil ini dimensinya mengotak gitu ya. Anda duduk bangku baris ketiga itu rasanya tetap ya terpaksa sih duduk baris ketiga, tapi masih terasa nyaman. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, yang pertama adalah kamera 360. Jadi dia nggak ada Honda Landwatch dan juga tidak ada kamera 360. Ya gimana ya, sebenarnya kamera 360 itu kalau di mobil seperti ini, mobil yang dimensinya besar, kemudian step bagian ini perlu diakui dia memiliki blind spot yang cukup besar di bagian pilar A-nya. Rasanya itu menjadi penting untuk sebuah mobil dilengkapi dengan kamera 360. Apalagi sekarang kamera 360 itu sudah hadir di mobil-mobil yang harganya tuh notabene murah itu ya. Sayang sekali tidak ada di Honda Stepwagon ini. Kemudian yang kedua adalah sistem entertainment-nya gitu. Memang fiturnya lengkap, ada Apple CarPlay, Android Auto, tapi rasanya itu kurang up to date aja gitu. Kesannya tuh benar-benar biasa, layarnya kecil, kemudian ketika masuk menu gitu ya, tampilannya biasa banget gitu. Ya ini sih sebenarnya karena ada mobil asal Tiongkok ya, jadi sistem entertainment kayak gini tuh kurang menarik gitu rasanya. Dan yang ketiga adalah fitur lane keeping assist. Jadi mobil ini dilengkapi dengan fitur lane keeping assist, tapi dia tidak bisa di bawah 60 km/jam. Jadi perlu Anda ingat, misalkan Anda menggunakan mobil ini menggunakan adaptive cruise control, kemudian berada di jalan tol gitu ya, misalkan ya di 80 km/jam, dan kemudian mobil depan tuh memelan hingga 50 km/jam. Nah, itu perlu diingat, lane keeping assist-nya dia tidak lagi aktif, dan sayang ya dia tidak dilengkapi dengan warning gitu ya. Jadi misalkan harusnya biasanya tuh mobil kalau radar ADAS-nya tidak lagi berfungsi tuh muncul tulisan. Nah, di mobil ini hanya muncul bunyi aja jika lane keeping assist-nya sudah tidak lagi bekerja. Lantas yang keempat adalah ini sayang banget sebenarnya, karena di setiap mobil Honda sudah saya apresiasi ya. Dan di Stepwagon ini terjadi lagi, yaitu klaksonnya. Mobilnya gede, dimensinya besar, harganya juga nggak murah, tapi klaksonnya kayak gini. Aduh, sayang banget. Klakson keong dan single tone gitu. Aduh, sayang banget ya. Padahal di HR-V itu udah yang dual tone gitu ya, udah berwibawa gitu. Di mobil ini, aduh, lagi-lagi kayak gini. Aduh, sayang banget. Kemudian ada satu detail yang sebenarnya itu bisa ditambahkan, yaitu karpet yang dilengkapi dengan kancing. Jadi lihat seperti ini ya. Ini ketika sudah mengejas bangku sedemikian rupa, atau kita coba lagi deh. Kita adjust bangku ke kiri, ke kanan, maju mundur. Tuh, karpetnya itu akan berantakan seperti ini dan Anda harus menata ulang. Mesti bisa ditambahin kancing, jadi benar-benar fix gitu untuk si karpetnya. Di samping itu, Honda Stepwagon juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah ini selalu saya komenin di mobil Honda sebenarnya, dari CR-V hingga Accord itu sebenarnya desain interiornya udah cukup mewah gitu ya. Tapi sayang tuas transmisinya kurang mahal gitu kesannya. Nah, untungnya di Stepwagon ini dia menggunakan tuas transmisi tipe tombol seperti ini. Jadi rasanya tuh dengan desain interior yang seperti ini, yang keren, yang berkelas. Nah, dengan tombol seperti itu rasanya seirama gitu loh. Tidak menimbulkan kesan murahan gitu ya. Lantas yang kedua adalah di mobil ini banyak sekali tempat penyimpanan. Di bagian dashboard, tempat penyimpanan terbuka. Di bagian kanan ada lagi. Memang tidak ada tempat penyimpanan tersebut di bagian tengah, tapi di bagian konsol tengah, di bagian dashboard ini ada lagi. Kemudian cup holder mobil ini sangat banyak. Hingga ke bagian belakang tuh, bagian baris ketiga, itu semua cup holder banyak. Terus di meja lipat juga ada. Ya, memang itu sebuah karakter MPV sliding door box seperti ini ya. Harus banyak tempat penyimpanan karena mobil ini tuh biasanya digunakan oleh keluarga yang lebih dari 4-5 orang, yang bawaan itu banyak. Nice. Ini merupakan detail yang sangat menarik dari Honda Stepwagon. Dan inilah kesimpulan kami terhadap Honda Stepwagon versi Indonesia ini. Yes, menyimpulkan mobil ini cukup mudah sebenarnya. Jadi
pembeli dari segmen Stepwagon ini pasti bertanya-tanya gitu, mending Serena, mending Foxy, atau mending Stepwagon. Nah, kalau Stepwagon itu ada beberapa unique selling point sendiri ya. Dari segi posisi berkendara, dia paling fun to drive, kemudian kenyamanan suspensi dia paling baik, kemudian juga fleksibilitas, jadi kursi baris kedua itu bisa digeser-geser, kemudian ruang bagasi yang masih sangat luas ketika baris ketiga dibuka. Nah, Anda langsung bisa memilih Stepwagon ini. Tapi kalau Anda mengincar yang road noise baik, kemudian juga build material yang bagus, yang terkesan premium gitu ya, mungkin Anda bisa memilih Nissan Serena. Dan kalau yang memiliki peace of mind yang sangat baik, dealer di mana-mana, mungkin harga purna jual yang terbaik ya, Anda bisa pilih Toyota Foxy meski dia bukan yang hybrid. Tapi rasanya menarik. Saya belum tahu sih Toyota akan memasukkan Foxy hybrid atau enggak, karena perlu diingat Foxy itu punya versi hybrid di Jepang. Jadi sebenarnya tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Tinggal tunggu tanggal mainnya, apakah Toyota akan membawa Foxy hybrid ke Indonesia. Well, jadi begitulah review lengkap kami terhadap Honda Stepwagon Spada e-Have. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.